laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Ayat ini sungguh benar-benar telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan dengan hari akhir serta dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kapan ia turun? Pada peristiwa yang paling mengguncang, pada peristiwa yang paling dahsyat, membuat Rasulullah dan para sahabat berada dalam keadaan paling prihatin. Itulah perang Ahzab atau perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi rangkaian ayat di dalam surah Al-Ahzab ini turun bagian besarnya mengiringi perang Ahzab atau perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Mengapa demikian? Mengapa dalam keadaan segenting itu saat turunnya ayat tentang uswatun hasanah? Sebab seseorang itu di dalam keadaan damai tenang maka tidak bisa dibedakan. Tetapi ketika mihnah melanda, tribulasi menimpa, keadaan genting, panik, kemudian berbagai bahaya mengancam, serta mereka berada dalam keadaan diguncang dengan guncangan yang sangat parah, maka pada saat itu tampaklah mana batu permata dan mana batu kali biasa. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ar-rijalu sawa'un hatta taqa'al mihnah. Laki-laki itu sama saja di mana-mana. Ya begitulah laki-laki. Sampai tiba kemudian saatnya diguncang oleh cobaan prahara yang dahsyat, maka akan terlihat mana permata, mana batu kali biasa. Kalau masih kuliah di ITB, para akhwat, laki-laki sama saja. Begitu menghadapi ujian-ujian kehidupan, barulah mereka tampak mana yang permata dan mana yang batu kali biasa. Maka Allah menurunkan ayat tentang keteladanan Rasulullah di saat yang paling mengguncang. Allah menggambarkan ketika itu bagaimana pasukan Quraisy datang dengan 10.000 orang, banyaknya pasukan terlatih gabungan dari Quraisy, Ghatafan, kemudian juga Khuza'ah, Qudha'ah dan kabilah-kabilah musyrikin di sekitar Madinah. Jumlah itu belum pernah disaksikan di Jazirah Arab. Ada pasukan dikerahkan sampai 10.000 orang. Sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Dan bahkan ternyata kemudian mereka bersekutu dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang ada di A'lal Madinah. A'lal Madinah ini bagian tinggi kota Madinah yang berbenteng-benteng, yang terletak di sebelah tenggara kota Madinah. Ini membuat kekuatan pasukan penyerang ini kalau ditotal semuanya 12.000 orang. Yang kemudian pasukan ini datang dengan berita yang sudah menggemparkan. Ketika Telik Sandi melapor kepada Nabi SAW, beliau mengumpulkan para sahabat. Bagaimana cara kita menghadapi pasukan sebesar ini? Ada yang mengatakan perang terbuka ya Rasulullah. Kata sahabat yang lain, tidak mungkin perang terbuka. Dulu di Badar kita menghadapi 1.000, di Uhud kita menghadapi 3.000. Kalau perang terbuka menghadapi kekuatan 10.000, seluruh laki-laki Madinah dikerahkan pun jumlahnya paling 2.500 sampai 3.000 orang. Tidak mungkin imbang menghadapi kekuatan yang sebesar itu. Kemudian ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita mengadakan perang kota? Orang Ansor biasanya paling tidak suka perang kota. Dalam sejarahnya, kaum Aus dan Khazraj itu ogah perang kota karena perang kota itu menunjukkan kepengecutan. Karena perang kota itu membuat mereka gitu tampak sebagai orang-orang yang bertahan dan itu memalukan. Tetapi keadaan memaksa demikian. Bagaimana ini? Kalau begitu kata sebagian sahabat, agar kerugian tidak besar, kita bikin benteng untuk membentengi kota Madinah. Kata sebagian sahabat, tidak mungkin, waktunya tidak akan cukup. Kita baru bikin pondasi, pasukan musuh sudah datang. Terus bagaimana? Sayyidina Salman Al-Farisi, seorang Persia yang petualangan imannya begitu mengagumkan itu, kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami di Persia kalau menghadapi kepungan pasukan besar seperti ini, maka selain membentengi kota, alternatifnya adalah
membangun khandak, membangun parit pertahanan. Bagian selatan, barat dan timur kota Madinah ini, kata Salman Al-Farisi, cukup terlindung oleh beberapa bukit dan kebun-kebun kurma milik orang Yahudi. Kenapa kebun kurma menjadi satu pertahanan yang cukup? Karena kebun kurmanya orang Yahudi itu pagarnya tinggi-tinggi. Jadi dari dulu sudah begitu, punya kebun juga dipagarin tinggi gitu. Yang terbuka adalah bagian utara, kata Salman Al-Farisi. Dan aku menduga Quraisy akan mengincar titik lemah kota Madinah ini. Mereka sudah tahu peta Madinah dan mereka pasti akan menyerang habis-habisan dari arah utara ini. Jadi bagian utara ini kita akan gali paritnya. Seperti apa ukuran paritnya? Lebarnya selebar kuda yang meloncat akan kecemplung. Jadi ukurannya selebar kuda yang kalau kuda meloncat kecemplung. Dalamnya sedalam kuda yang kecemplung susah naik. Jadi kira-kira waktu itu diperkirakan oleh para ahli tarikh, lebar khandak itu 5 meter, dalamnya 3 meter. Ini kuda loncat kecemplung, kuda kecemplung susah naik. Lalu dimulailah pekerjaan luar biasa itu, menggali khandak. Dan keadaan para sahabat sudah sangat prihatin. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menggambarkan bagaimana mereka bekerja dengan penuh semangat, Rasulullah berada di tengah mereka. Dan mereka bersandung, lau qa'adna wan nabiyyu ya'mal. Kalau kita cuma duduk-duduk padahal Nabi ikut bekerja, lakana min amalil mudhallal. Ini akan menjadi sesuatu yang membuat kita tersesat selamanya. Jadi ini kaidah dari para sahabat. Kalau Rasulullah bersemangat melakukan sesuatu, kok kita duduk-duduk tak peduli atas sesuatu itu, ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk jatuh ke dalam kesesatan. Kemudian mereka bekerja dengan semangat sampai mereka, kisah yang sangat terkenal itu, menemukan sebuah batu yang sangat besar. Ketika batu sangat besar itu mereka hendak pindahkan, mereka tidak mampu. Mereka hendak pukul, ternyata tidak pecah. Bagaimana? Lalu mereka hadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka kepada Nabi, ya Rasulullah, ini batunya tidak bisa kita pindahkan, tidak juga bisa kita hancurkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah beliung besar. Kemudian beliau mengatakan, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian beliau hantam batu itu. Ketika beliau angkat, beliung itu tersibak bagian perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Sayyidina Jabir mengatakan, kami semua malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami semua lapar. Jatah makan untuk penggali parit itu sehari 1 biji kurma, disesap-sesap seperti bayi menyusu. Seteguk air yang kami juga hemat-hemat sedemikian rupa. Juga kemudian kalau malam itu kami tangan dibasahi lalu dimasukkan ke persediaan tepung. Tepung yang menempel di tangan yang basah itulah makan malam kami. Bagaimana cara makannya? Ditetesin minyak panas ke telapak tangan kami, lalu dikempel-kempel begini kemudian dimakan. Itu tidak mengenyangkan, kata Jabir. Itu cuma bikin tenggorokan terasa kering. Dan kami melihat perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganjal 2 buah batu. Lebih parah dari kami semua yang hanya mengganjal perut dengan 1 batu. Tetapi Rasulullah kemudian mengayunkan beliung itu dan beliau kemudian berkata, Allahu Akbar. Batu itu retak dan percik bunga api tinggi. Dan kemudian beliau mengatakan dengan berbinar-binar dan bertakbir, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempat ini aku bisa melihat istana-istana merahnya. Dan umatku akan sampai ke sana. Kemudian beliau hantam lagi kedua kalinya. Batu itu rekah lebih besar, apinya memercik lebih tinggi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia. Dari tempatku berdiri ini, aku bisa melihat istana-istana putih di Madain, di Ctesiphon, ibu kota Persia. Dan umatku akan sampai ke sana. Lalu beliau hantam untuk ketiga kalinya batu itu, pecah berantakan batu itu, api memercik tinggi. Beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat gerbang-gerbang kota San'a dan umatku akan sampai ke sana. Satu optimisme yang kemudian dibawakan oleh Rasulullah di dalam keadaan mereka yang sangat genting, di dalam keadaan mereka yang kemudian sangat lapar, di dalam keadaan mereka yang karena
Tadi makanan harus dihemat karena pasukan pengepung kita belum tahu kekuatan logistiknya seberapa lama akan mengepung kota Madinah. Dihemat-hemat makanan itu. Dalam keadaan seperti itu, tetapi Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, kita diberi kunci-kunci Syam, Persia, Yaman, kita akan sampai ke sana. Maka terbit harapan para sahabat, maka terbit sebuah optimisme yang kemudian membuat mereka semakin giat bekerja. Parit itu rampung tepat sehari sebelum pasukan musuh tiba. Dan orang-orang Quraisy itu terkejut melihat persiapan perang Madinah yang sedemikian luar biasa. Ternyata rumah satu dengan yang lain disambung-sambung dengan apa yang ada. Pakai kemudian berbagai pelepah kurma, batang-batangnya dengan berbagai macam tumpukan-tumpukan karung berisi pasir, barikade-barikade disusun, kemudian membentang sebuah parit yang kemudian orang-orang Madinah berjaga di atap-atap rumah, termasuk wanita-wanitanya, dan para pemanah jitu siap menembak siapapun yang berani melintasi parit. Pengepungan itu ternyata begitu rapat dan begitu luar biasa. Digambarkan oleh Allah bahwa ingatlah ketika mereka datang dari arah atasmu dan dari arah bawahmu, yang pada saat itu idzagatil absar, pandanganmu menjadi tidak lagi tetap, wa balagatil qulubal khanajir, dan terasa bahwa jantung-jantungmu naik menyesak sampai ke kerongkongan. Ini gambaran luar biasa tentang keadaan genting. Idzagatil absar, kalau Anda mandang sudah enggak fokus, mandangnya sudah enggak fokus sama sekali. Kemudian idzagatil absar wa balagatil qulubal khanajir, jantung-jantung terasa menyesak naik ke kerongkongan. Kalau kita naik pesawat, ada turbulence, ketinggian diturunkan set gitu, itu jantungnya naiknya nggak sampai ke kerongkongan, itu baru bagian ulu hati aja kena. Kalau kita naik sepeda motor, nggak sadar kalau ada polisi tidur gitu ya, brok gitu, pas kecepatan masih tinggi, kemudian motor kita melayang sesaat di atas jalanan. Gitu juga, apalagi yang bonceng. Kan gak siap, kalau yang di depan lebih siap, biasanya yang bonceng yang lebih gitu. Nah itu tidak sampai ke kerongkongan. Tapi Allah menggambarkan orang Madinah itu keadaannya, hatinya itu naik menyesak sampai ke kerongkongan. Terasa luar biasa kegentingan yang terjadi pada saat itu. Bahkan bayangkan bahwa sholat saja sampai harus dijamak, duhur, asar, maghrib, isya jadi satu di tengah malam. Ada yang tanya, sekarang boleh enggak? Kalau keadaannya sama boleh wes gitu. Kalau keadaannya sama seperti itu boleh. Sampai demikian, duhur, asar, maghrib, isya jadi satu di tengah malam. Karena kalau satu orang meninggalkan pos jaganya, pertahanan bisa tembus. Beberapa kali pasukan Makkah mencoba menerobos. Untunglah kemudian pasukan Madinah itu dengan terengginas menghalau. Tapi ada korban juga. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad menghadang pasukan Quraisy yang sudah masuk ke Khandaq, bertarung di sana. Ternyata beliau dipanah, dan panah itu tepat mengenai bagian lengan dan kena di pembuluh nadinya. Maka darah di lukanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad itu memancar. Jadi bukan menetes, memancar. Kemudian beliau dibawa ke Masjid Nabawi, dirawat lukanya di situ. Di dalam Masjid Nabawi dibikinkan tenda, kemah di dalam ruangan masjid. Kemudian ternyata mereka harus membikinkan sebuah aliran parit kecil untuk darah beliau yang terus mengalir. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad tetapi luar biasa. Beliau dalam keadaan wajahnya itu dikatakan sudah seputih mayat karena pucat kehilangan banyak darah. Tapi doa beliau, ya Allah, jangan biarkan aku mati sebelum urusanku selesai dengan Bani Quraidah yang berkhianat. Jadi di masa jahiliyah Sa'ad bin Mu'ad itu bersekutu, suku Aus, dengan Bani Quraidah. Ini Quraidah berani berkhianat kepada Nabi SAW. Maka kata Sa'ad bin Mu'ad, jangan biarkan aku mati ya Allah sampai aku selesaikan urusan dengan pengkhianat Quraidah. Ini sampai beliau bertahan sampai akhir perang dan memberikan keputusan hukum untuk pengkhianatan Quraidah. Karena Rasulullah SAW kemudian meminta orang-orang Quraidah memilih siapa yang akan jadi hakim pengkhianatannya. Mereka memilih Sa'ad bin Mu'ad.
mengiranya akan membela mereka karena mereka adalah sekutu di masa jahiliyah. Rekan-rekan yang disayang Allah, para pendengar, sahabat kreatif Radio RRI Pro 2 FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa ini sambung menyambung dalam keadaan yang diceritakan juga oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Satu keteladanan yang luar biasa. Kenapa disebut ini puncak keteladanan Rasulullah, salah satunya di perang Ahzab. Jabir bercerita, aku pulang kepada istriku. Aku mengatakan kepadanya sambil menangis, demi Allah, apa yang kau punya keluarkan semuanya. Aku melihat kelaparan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau itu ditanggung orang selain beliau maka tidak akan ada yang sanggup menanggungnya. Istrinya mengatakan, ini ada segenggam tepung dan itu anak kambing kita satu-satunya. Kata Jabir bin Abdullah, kau adonilah tepung itu jadikan roti, biar aku yang menyembelih dan menguliti kambing itu. Kambing itu disembelih, dikuliti, kemudian dimasak dagingnya, disiapkan rotinya, lalu bergegas-gegas Jabir bin Abdullah mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, mohon berkenan datang ke rumah kami sebentar ya Rasulullah, ada makanan sedikit untukmu. Pada saat itu masih penggalian Khandak, dan kemudian ternyata Nabi SAW berteriak kepada seluruh penggali Khandak, semuanya mari kita ke rumah Jabir, dia hendak menjamu kita. Maka Jabir bin Abdullah pucat pasti berkeringat dingin. Kata dia, saya hanya menyiapkan masakan ini untuk anda ya Rasulullah. Bagaimana kalau semua datang? Tidak akan cukup ini semua. Nabi SAW kemudian merangkul pundaknya dan menepuk-nepuknya, menenangkannya. Kemudian mereka berjalan beriringan menuju ke rumah Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah masuk ke dalam dapur, dilihatnya masakan itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengatakan udkhulu ashran, masuklah 10. Jabir diperintahkan, duduk kamu Jabir bersama istrimu, aku yang akan melayani sahabat-sahabatku. Setiap orang kemudian masuk, Rasulullah ambil 1 lembar roti, beliau ambil daging dan kuahnya diletakkan di atas roti itu, dikasihkan kepada orang, masing-masing 10 rombongan, 10 orang setiap rombongan, terus menerus. Jabir bin Abdullah ditanya oleh seorang sahabat lain, berapa orang waktu itu yang makan di rumahmu? Kata Jabir, 3.000 orang yang datang ke rumahnya, seluruh penggali Khandak laki-laki dan perempuan datang ke rumahnya, dan semuanya mendapatkan makanan dari tangan Rasulullah SAW. Baru setelah semua selesai makan, Nabi SAW mengambil untuk Jabir dan untuk istrinya, kemudian mengambil untuk diri beliau sendiri, kemudian makan sambil terus tersenyum kepada Jabir radhiyallahu anhu yang keheranan. Kemudian beliau mengatakan, jazakumullah khairan katsiran, terima kasih atas semua hidangan yang telah engkau berikan kepada semua orang ini. Jabir bercerita, setelah itu aku buka tutupnya masih utuh seperti sedia kala. Dulu kita takjub pada ternyata makanan yang harusnya hanya cukup untuk 3 orang itu cukup untuk 3.000 orang. Sekarang kita harus takjub tentang diri Rasulullah SAW. Ada yang lebih menakjubkan daripada mukjizat. 1, cinta dan kebersamaan Rasulullah dengan para sahabat. Kalau aku makan, yang lain juga makan. Kalau mereka tidak makan, aku juga tidak makan. Yang kedua, khidmahnya Rasulullah untuk para sahabat. Sayyidul qaumi khadimuhum. Sayyidul qaum, penghulu kaum, pemimpin kaum, yang sejati adalah yang melayani mereka. Kita masih belum disebut pemimpin kalau kemudian kita masih minta dilayani ternyata. Sayyidul qaumi khadimuhum. Dan Rasulullah SAW melayani umat ini ketika beliau hidup dengan cara yang sedemikian rupa. Dan kelak beliau SAW juga akan melayani umat ini. Rasulullah SAW mengatakan, Allah memberiku sebuah telaga di akhirat, lebarnya selebar Aila di Syam sampai San'a di Yaman. Telaga itu berisi air yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju. Aku akan berada di sana menanti kalian, wahai umatku. Dan Allah menyediakan gelas yang seperti bilangan bintang berkilauan, bercahaya. Aku akan memberi minum umatku dengan air telagaku itu. Siapa yang minum dari telagaku, dia tidak akan merasa haus,
ketika dihimpun di mahsyar, ketika semua orang kehausan. Sampai di akhirat pun dia masih meminta kepada Rabbnya Azza wa Jalla untuk bisa melayani umatnya. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh-sungguh benar-benar telah ada bagi kalian siapapun kalian, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Hanya ada dua manusia yang disebut sebagai uswah hasanah di dalam Al-Quran. Yang satu benar-benar lekat dalam pribadinya keseluruhannya, yang satu dalam tindakannya. Muhammad disebut uswatun hasanah dalam keseluruhan pribadinya, dirinya itu. Kalau Ibrahim, laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu uswatun hasanatun. Sungguh-sungguh benar-benar ada bagi kalian dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya uswah hasanah. Ketika terkait dengan action, terkait dengan sebuah tindakan, terkait dengan sebuah peristiwa, uswah hasanahnya Ibrahim. Tetapi uswah hasanahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam dirinya di setiap detiknya. Lakum, bagi kalian semua, semuanya tanpa pandang bulu, yang mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam apapun bagian dari suri tauladan itu, maka dia akan menjadi seorang yang baik di dalam peristiwa itu, perkara itu, sisi itu, hal itu. Seorang ahli manajemen, Profesor John Cow dari Harvard School of Management, mengatakan prinsip entrepreneurship modern tidak bisa lepas dari 4 sifat yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berwirausaha. Sifatnya itu 1 siddiq, 2 amanah, 3 tabligh, 4 fatanah, kata beliau. Seorang entrepreneur sukses itu pasti 1 siddiq, integritasnya terjaga. Seorang yang kredibel, dipercaya, jujur. Yang kedua amanah, bukan cuma seorang yang jujur, tetapi dia mampu, capable menanggung berbagai macam hal yang diembankan kepadanya. Yang ketiga tabligh, orangnya komunikatif, informatif, nyambung, dan sangat kemudian peka pada berbagai macam perkembangan. Yang keempat fatanah, dia cerdas, inovatif, dan kreatif. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau diteladani dalam sisi entrepreneurship-nya, maka juga akan menjadi entrepreneurship yang sangat-sangat sukses. Apapun yang Anda ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakum, bagi kalian semua, tidak pandang bulu siapa yang mau ambil teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di seluruh sisi kehidupan beliau yang memang multiwarna. Mau jadi orang miskin yang terhormat, Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya. Mau jadi orang kaya yang dicinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam orangnya. Mau jadi seorang guru yang sangat mengenal murid-muridnya, yang sangat memahami keadaan mereka, Muhammad orangnya. Mau jadi seorang tetangga yang paling baik yang dikenal oleh para tetangganya, Muhammad orangnya. Bapak yang paling luar biasa, Muhammad orangnya. Suami yang tidak tertandingi di dalam memperlakukan dengan hormat istrinya, Muhammad. Ketika beristri 1, teladannya juga Muhammad. Ketika istrinya lebih dari 1, teladannya juga Muhammad. Betapa multidimensi teladan beliau. Panglima perang yang terbaik, Muhammad. Orator yang paling ulung, Muhammad.
imam dalam segala makna yang dikandung kata itu, Muhammad, pemimpin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala warnanya, dengan segala sisinya, dengan segala cerminan yang kemudian kita lihat di sana. Tapi kadang justru karena beliau begitu multidimensi, begitu penuh warna, begitu pancarannya seperti mentari yang sangat-sangat kemudian, saking indahnya beliau membuat kita silau untuk menatap langsung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam langsung, kadang-kadang justru terasa begitu berat. Maka ada alternatif jalan untuk meladani Rasulullah. Teorinya begini, sebuah hadis yang sangat penting. Kalimat Nabi SAW, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Hadis pertama, ikuti dua orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Kalau pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diseplit jadi dua kutub, maka itu dah Abu Bakar di satu sisi dan Umar di satu sisi. Mengidentifikasi diri kita sebagai mirip Rasulullah susah sekali. Tetapi mengidentifikasi diri kita apakah cenderung ke karakter Abu Bakar atau cenderung ke karakter Umar lebih mudah. Tipikalnya dua itu. Stereotip umat Muhammad itu dua itu. Tipe Abu Bakar yang lembut tapi kokoh, ataukah tipe Umar yang keras tapi penyayang. Dan masing-masingnya berjuang untuk menggenapkan dirinya dengan satu karakter yang diteladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat mereka seimbang. Orang lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq kalau enggak hati-hati jadi lembek. Beda loh lembut sama lembek. Tapi orang lembut kalau enggak hati-hati apa-apa diiyain. Lembek. Enggak punya sikap asertif. Enggak bisa bilang enggak. Tapi Abu Bakar lembut sih, tapi siapa yang paling kokoh ketika Rasulullah wafat? Abu Bakar. Sedihnya itu sudah dicicil Abu Bakar itu. Jadi ketika Rasulullah benar-benar wafat, dia tidak syok. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sahabat-sahabat semua bertakbir. Sahabat-sahabat semua bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa? Datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar nangis sendirian. Nyicil sedih. Kenapa? Kata Abu Bakar, kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan dan manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, berarti tugas beliau selesai. Kalau tugas beliau selesai, beliau akan segera kembali kepada Allah. Tajam. Dan ketika Rasulullah benar-benar wafat, sahabat yang lain tidak siap. Hatta Umar bin Khattab, itu bahasa Jawanya ngombyang. Antum tahu apa itu ngombyang? Meracau. Karena kemudian syok yang sangat kuat sehingga kemudian meracau. Bawa pedang itu Sayyidina Umar di depan rumah Rasulullah. Ayo siapa yang bilang Rasulullah wafat? Maju sini dasar munafik. Ku potong lidahnya kalau berani. Umar. Sampai sebegitu. Bagaimana sahabat yang lain? Hari itu seakan-akan di Madinah yang waras hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Syok. Karena cinta. Tapi Abu Bakar tahu ada yang harus dilakukan ketika Rasulullah wafat. Cinta tidak membutakannya. Cinta membuat dia bisa mengucapkan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibaihi fala yadhurru syai'a. Muhammad hanya seorang rasul. Sebelum Muhammad
ada banyak Rasul. Apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Pewaris utama risalah ini, sang Khalifatu Rasulillah, Abu Bakar As-Siddiq, teguh pada hari itu. Teguh ketika harus kemudian menegakkan negara Madinah, meski dengan risiko harus berperang dengan orang-orang yang menolak membayar zakat. Teguh. Dengan guncangan luar biasa, nabi-nabi palsu bermunculan, gerakan riddah pemurtatan di mana-mana. Kata Sayyidina Umar, kalau waktu itu bukan Abu Bakar khalifahnya, sudah habis negara Madinah itu. Hancur sama sekali. Kalau tidak karena Abu Bakar kukuh mengirimkan pasukan Usama. Kalau tidak Abu Bakar secara kukuh mempertahankan Khalid bin Al-Walid. Kalau tidak Abu Bakar secara kukuh kemudian bersikap, aku tetap di sini. Semua yang diperintahkan Rasulullah akan kujalankan. Orang sudah goyah. Si lembut ini, yang kurus ini, Anda tahu kepribadian Abu Bakar As-Siddiq seperti apa badannya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kurus Kalau pakai sarung, ikut sholat, sarungnya itu ngular-ngulur sehingga harus dibetulin berulang kali. Kurus. Ghassan Mas'ud di serial Umar itu memerankannya cukup baik. Seorang yang ringkih, gampang menangis. Rajulun baka'un, kata Aisyah. Dikit-dikit nangis, badannya ringkih gitu. Tabarakallah. Di sisi lain ada Umar. Seperti apa badannya? Tinggi besar. Kalau naik kuda kakinya nyaris menyentuh tanah. Pernah beliau memimpin salat kemudian mengatakan sawu sufufakum, menghadap ke jamaah lalu bersin, yang terjengkang 4 orang. Pedangnya Sayyidina Umar di Topkapi Sere di Istanbul, di museum Istana Topkapi itu, panjang 1,5 meter, berat 50 kg. Jadi Anda bisa bayangkan orang yang megang pedang itu dulu kayak apa. Tinggi besar. Umar kerasnya luar biasa. Kalimat khasnya Umar itu dikit-dikit, Rasulullah izinkan saya penggal lehernya. Tapi cerdas, tapi juga paling penyayang, berkeliling setiap malam untuk membantu keadaan rakyatnya, menolong ibu yang mau melahirkan dengan mengundang istrinya, membawakan seorang ibu yang memasak batu dengan harta dari Baitul Mal untuk kemudian penghidupannya. Semua dilakukan dengan air mata mengalir. Sampai dikatakan tentang Sayyidina Umar itu, di matanya turun ke pipi ada 1 galur tempat air matanya senantiasa mengalir. Orang yang sangat keras ini, paling keras kepada dirinya, lalu keras kepada orang-orang yang di dekatnya. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, untunglah kalian bukan anak-anaknya Umar. Anak-anaknya Umar itu berat jadi anak-anaknya Umar. Tabarak rahmat. Kita lihat di situ ada seorang yang sangat kokoh, perkasa, tegas, tetapi sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah dengan Islam itu tidak merubah karakter, tetapi menjadikan karakter aslinya itu tajam, bening, berkilau. Abu Bakar tetap Abu Bakar. Islam tidak mengubah Abu Bakar menjadi seperti Muhammad sama sekali. Enggak, khas Abu Bakar. Umar tetap Umar. Islam tidak mengubah Umar menjadi langsung seperti Rasulullah. Umar tetap Umar. Teori karakternya kalau begitu, nanti Anda ini calon bapak, segera kenalkan anak-anak Anda sejak kecil dengan Abu Bakar dan Umar, agar mereka mengidentifikasi dirinya. Oh, aku mirip Abu Bakar. Oh, aku mirip Umar. Sebelum mereka mengidentifikasi dirinya, aku mirip Ranger Mirah. Aku mirip Kamen Rider apa begitu. Kalau sudah sampai begitu telat berarti. Kalau mau diluaskan karakter itu ke 4 sahabat, tambahkan Utsman, tapi Utsman tetap barisannya ikut Abu Bakar. Tambahkan Ali, tapi Ali barisannya tetap ikut Umar. Tipikal utamanya Abu Bakar dan Umar, tapi Anda bisa menambah detail. Ada yang kayak Abu Bakar tapi lebih shy, lebih pemalu. Yang kayak Utsman.
Saking pemalunya. Orang pemalu kalau nggak hati-hati jadi antisosial. Orang pemalu kalau nggak hati-hati jadi antisosial. Tapi Utsman pemalu, malunya dibentuk menjadi apa? Aku malu kalau aku minum air sejuk, penduduk Madinah beli air, maka dia wakafkan sumur Raumah. Aku malu kalau aku dapat untung besar, padahal Madinah sedang paceklik, harga tinggi, maka 700 unta beserta seluruh muatan disedekahkan. Aku malu kalau aku bisa berjihad mendampingi Rasulullah, tetapi ada pasukan kaum muslimin gak bisa berangkat karena gak punya bekal, maka 3.000 orang di perang Tabuk dia bekali semuanya. Malu yang begitu perlu diperbanyak. Malunya Sayyidina Utsman. Tapi memang begitu. Jadi Rasulullah itu pernah berbaring, sandaran Aisyah radhiyallahu anha begini. Kemudian bagian kaki beliau, betis beliau itu terbuka. Ada Umar masuk, Rasulullah tetap gitu posisinya, nggak masalah. Ada Abu Bakar masuk, Rasulullah tetap gitu posisinya, nggak masalah. Begitu Utsman masuk, Rasulullah duduknya dirapikan, bajunya dirapikan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar masuk, kau tetap posisi semula. Umar masuk, kau tetap posisi semula. Utsman masuk, kenapa jadi sikap sempurna? Kata Nabi SAW, bagaimana aku tidak malu kepada seorang yang bahkan malaikat pun malu kepadanya. Pemalu sekali. Kalau Utsman mandi, itu diceritakan, itu rumah, ayo pada keluar, aku mau mandi. Rumah ditutup, dikunci, masuk ke kamar, kamar dikunci, masuk ke dalam bilik. Di dalam bilik itu diselubungi kain tinggi, itu pun mandinya gak berani berdiri. Anda lihat seperti ini. Ini baru pantas jadi menantu Rasulullah 2 kali ya begini ini. Utsman radhiyallahu anhu. Pemalu tapi dermawan. Ali bin Abi Thalib di satu sisi masih barisannya Umar, tapi Anda bisa perhatikan Ali bin Abi Thalib seperti apa? Tabarakar Rahman. Ini yang juga Anda perlu kenalkan. Biar anak Anda kemudian bilang aku mirip Utsman. Biar Anda segera bilang aku mirip Ali. Ali periang, just take it easy going banget orangnya. Suka bercanda lagi. Jadi salah satu riwayat itu yang terkenal itu ya, makan kurma bareng-bareng. Setiap Ali makan kurma, bijinya taruh depan Nabi SAW. Selesai makan semuanya, di depan Nabi bijinya banyak, di depan Ali gak ada biji. Kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah, apakah engkau makan sebanyak itu? Kan bercanda. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, sahabat-sahabat itu kalau bercanda bisa sampai lempar-lemparan semangka. Tapi kalau sudah serius, laki-laki semua. Ini bercandanya sampai begini. Kata Nabi SAW membalas canda Sayyidina Ali, wahai Ali, apakah engkau makan sekalian bijinya? Balas gitu. Jadi ketika kemudian beliau sudah mengalami berbagai macam masalah-masalah di dalam pemerintahannya, dan pengacaunya namanya Khawarij, tega-teganya ada orang Khawarij tanya sama beliau begini. Dulu masa Abu Bakar dan Umar keadaan begitu damai tentram. Kenapa sekarang engkau jadi khalifah keadaan begini kacau? Kata Ali, iya karena dulu masa Abu Bakar dan Umar rakyatnya kayak saya. Sekarang saya jadi khalifah, rakyatnya kayak kamu. Bener, karena ini orang ini Khawarij yang memang suka ngaco gitu. Makanya dia bilang begitu, radhiyallahu anhu. Ketika kemudian Rasulullah SAW menghadapi badai fitnah yang disebut hadisul ifk, tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang sangat keji, gitu. Itu kan beliau panggil karena beratnya beban yang beliau alami, beliau ingin sharing gitu ya. Beliau panggil Usamah sama Ali radhiyallahu anhuma. Rasulullah tanya sama Usamah, apa pendapatmu ya Usamah? Kata Usamah, ya Rasulullah, saya tanya, siapa yang menikahkan kau dengan Aisyah? Kata Nabi SAW, Allah. Kata Usamah, subhanallah, mana mungkin Allah menipumu. Aisyah itu baik dan tidak aku kenal kecuali kebaikan darinya. Usamah bilang gitu, tapi Ali perhatikan wajah Rasulullah, kok masih sama, ini gak terhibur ini. Wajahnya masih nekuk begitu. Ini belum santai ini. Ini perlu lebih dirilekskan dulu biar move on. Kenapa? Kalau Rasulullah itu wajahnya murem begini terus, kasihan umat. Ini yang dipikirkan Sayyidina Ali. Maka ketika kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana pendapatmu wahai Ali? Apa jawab Ali?
Biasa orang easy going begini jawabannya. Ya Rasulullah, wanita di dunia mah banyak. Ceraikan siapa yang ceraikan, nikah yang ingin kau nikahi. Jangan diambil pusing. Easy going. Meskipun nanti akan ada orang yang menuduh inilah awal mula permusuhan antara Aisyah dengan Ali. Karena ucapan begini gak enak bagi Aisyah. Tetapi bukti-bukti itu dibantah oleh Imam Al-Ajuri dalam Kitabus Syariah. Beliau mengatakan tidak ada bukti yang seperti itu menjadi sumber masalah. Memang nanti ada riwayat. Jadi Rasulullah ketika sakit dipapah oleh Abbas dan seorang lelaki yang lain ke masjid. Seorang lelaki yang lain, warajulun akhar ini menurut riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang lain yang mapah itu Abbas dan Ali. Kok Aisyah nyebutnya lelaki yang lain, gak pakai nama? Ini yang menjadi kecurigaan sebagian kalangan. Jangan-jangan itu sudah ada something. Tetapi kemudian Imam Al-Juri mengatakan hendaknya diperhatikan Sayyidina Ali itu posturnya pendek, kekar, pendekar. Jadi kalau Aisyah melihat dari tabir gitu, kemudian dipapah Rasulullah oleh Abbas gede, tinggi, kemudian satunya lagi gak kelihatan, ya pantas Aisyah bilang Rasulullah dipapah oleh Abbas dan seorang lelaki yang lain. Kenapa yang lain gak kelihatan? Kan begitu. Ini husnudzon kata Imam Al-Juri begitu. Jadi Anda bisa perhatikan ini. Nanti kalau Anda tambahkan karakter-karakter yang perlu Anda ceritakan kepada anak-anak Anda itu 10 sahabat yang dijamin ke surga. Itu pewaris paling terang dari cahaya Rasulullah SAW yang kemudian membuat anak-anak Anda nanti, aku mirip Abdurrahman bin Auf, aku mirip Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa bedanya? Ini sama-sama dari Bani Zuhra. Abdurrahman bin Auf good boy. Sejak kecil dampingin ayahnya dagang, belajar berbagai macam hal, bantu-bantu luar biasa. Good boy, benar-benar good boy Abdurrahman bin Auf itu. Nah begitu sampai di Madinah langsung tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Good boy, belajarnya tekun. Beda Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam tanda kutip bad boy tapi anak mama. Bad boynya gimana? Dia cerita orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah itu aku. Kenapa? Waktu di Makkah mau sholat digangguin, dia ambil rahang unta, samplak itu yang gangguin berdarah-darah mancur-mancur. Orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku gitu. Aku. Bad boy, benar-benar bad boy. Luar biasa, jagoan gitu. Tapi kemudian kalau di rumah ibunya mogok makan, nangis-nangis beliau. Aku pokoknya mogok makan kalau kamu masih ikut Muhammad, kata ibunya gini-gitu. Ibu makan bu. Enggak. Terus 3 hari membujukin ibunya makan, sampai hari ketiga dia putus asa ngejakin ibunya makan. Dia bilang, ibu aku tuh sayang banget sama ibu, tapi kalau ibu gini gimana? Meskipun ibu punya 100 nyawa, keluar satu persatu di hadapanku untuk membujuk aku supaya aku meninggalkan Muhammad, demi Allah aku tidak akan meninggalkan Muhammad selamanya. Tapi aku juga akan di sini di sisi ibu, maksa ibu makan. Makan bu. Akhirnya ibunya yang kalah, luluh. Makan. Good boy, bad boy, anak mama, gitu ya. Anda bisa ceritakan itu. Aku seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, setia. Aku seperti Talha bin Ubaidillah, tahan sakit. Talha bin Ubaidillah itu kalau nahan sakit di perang Uhud gitu ya, 70 luka, berdarah-darah seluruh tubuh beliau, mengalirkan darah ke semuanya. Dan beliau masih berdoa, ya Rabbi khud bidami hadzal yaum hatta tarda. Ya Allah, ambil darahku hari ini sampai engkau ridha ya Allah. Gitu Rasulullah itu ketika kemudian ditolong untuk naik ke gunung Uhud, mau naik ke sebuah batu, Rasulullah itu naik, itu kepelarah. Kepelarah itu apa? Kepleset itu beda. Bahasa Jawa susah diterjemahkan. Tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Pelarah. Mau naik ke atas bukit begitu, Rasulullah SAW itu ke atas sebuah batu gitu. Kemudian sudah naik ke atas, seret turun lagi gitu. Sampai 2 kali. Di kali ketiga kemudian apa yang dilakukan Talha, itu tubuhnya sudah berdarah-darah 70 luka itu. Apa yang dilakukan Talha? Brak gitu. Kemudian Rasulullah, jadikan tubuhku sebagai tumpuan, naiklah lewat tubuh. Kemudian Rasulullah SAW itu menaiki tubuh Talha, naik ke atas batu.
Rasulullah nangis, kemudian mengatakan aujabat Talha, aujabat Talha. Talha wajib masuk surga, Talha wajib masuk surga. Masuk surga kok wajib? Saking keutamaan yang luar biasa. Jadi rekan-rekan yang insya Allah 10 gambaran tentang orang-orang ini. Coba Anda bikin bukunya nanti sebelum keduluan saya. Tolong bikin buku teori kepribadian dari 10 sahabat yang dijamin ke surga ini. Kerucutnya 4, kerucutnya lagi 2. Inti dari teori kepribadian sebagai seorang muslim yang bisa diunggulkan, yang bisa diandalkan. 10. Kan cakep tuh bukunya. Nyaingi kepribadian zaman pseudosains. Masa anak muslim kok kepribadiannya sanguinis, koleris, melankolis. Zaman Yunani kuno malu-maluin. Kepribadian itu Abu Bakaris, Umaris gitu ya. Usmanis, Alawis, kan begitu harusnya. Jadi ini yang kemudian perlu kita perhatikan sama-sama. Kenapa? Kawan-kawan yang disayang Allah, karena keteladanan Rasulullah bisa diambil siapa saja, tetapi yang bernilai dunia akhirat disyarati oleh Allah, yaitu liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada 3. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk siapa keteladanan itu akan bermanfaat, bermakna dunia akhirat? 1, untuk orang yang berharap jumpa Allah. Kenapa kita berharap jumpa Allah? Karena beriman kepada Allah. Wal yaumal akhir, dan berharap jumpa hari akhir. Siapa yang berharap jumpa hari akhir? Yang beramal saleh. Kalau beramal salah nggak akan berharap jumpa hari akhir. Dia berharap hidup selesai. Kenapa? Oh, amalnya salah. Kalau amalnya soleh, rugi dong kalau nggak ada hari akhir. Wal yaumal akhir. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepadanya. 3 syarat ini bagi orang yang ingin meladani Rasulullah supaya bernilai teladan itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang jadi rahmat itu ajarannya atau pribadinya? Pribadi yang mengamalkan ajaran. Jadi Rasulullah itu rahmat bagi semesta alam. Sesiapa meladani Rasulullah, maka dia adalah rahmat bagi semesta alam sejauh kadar seberapa banyak dia meladani Rasulullah. Jadi Rasulullah itu rahmat bagi semesta alam. Siapa meladani Rasulullah, seberapa banyak dia meladani, seberapa itu pula dia akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikian yang dapat kita sampaikan sore hari ini sebagai pengantar bincang-bincang kita. InsyaAllah, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Salim Afilah. Baru saja kita mendengarkan paparan ataupun tausiahnya ini mengenai Muhammad dan para pewaris risalah, keteladanan dan berkah alam semesta. Sahabat kreatif yang ada di rumah dan juga para jamaah Masjid Salman ITB, ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan siap-siap untuk 3 petanya, 2 untuk Ikhwan, 1 untuk Akhwat. Sekali lagi 2 untuk Ikhwan dan 1 untuk Akhwat. 3 penanya begitu. Dan sahabat kreatif dan juga para jamaah Masjid Salman ITB, kita masih di acara Tiram Titian Ramadan RRI Bandung dan juga di acara Inspirasi Ramadan. Untuk hari ini Kamis 9 Juni 2016 atau bertepatan dengan 4 Ramadan 1437 Hijriah. Baik, kami persilahkan untuk Ikhwan terlebih dahulu 2 orang penanya dan juga Akhwat 1 orang penanya, dan ini acara hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, tentu yang disiarkan langsung oleh Pro 2 96 FM RRI Bandung, dan sahabat kreatif serta para jamaah juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Play di handphone sahabat kreatif dan juga para jamaah, handphone yang berbasis Android dan juga iOS atau iPhone begitu, karena bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Baik, acungkan tangannya. Baik Kang, ya, untuk panitia kami mohon juga ada mikrofon untuk jamaah begitu. Kemudian juga nanti Akhwat 1 dan 1 lagi Ikhwan begitu ya. Baik, ini mau langsung 3 pertanyaan atau satu-satu aja dulu Pak Ustadz? 1 aja dulu ya. Baik, silakan Kang, berdiri yang ya oke, baik.
Maaf, yang di belakang maksud kami. Sebentar. Ya, oke. Untuk panitia kami mohon mikrofon biar bisa terdengar begitu. Ya. Baik. Pakai ini aja boleh, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz, saya juga tadi tercerahkan juga karena sempat membaca tentang fitnah ke konflik antara Siti Aisyah dan Imam Ali radhiyallahu anhu. Kan itu pas dibaca tuh di perang Siffin ya. Jadi perang unta, perang itu ya, perang unta maaf. Dan jadi saya penasaran, kalau misalkan bukan itu penyebabnya, karena di pas tulisan itu ada penyebabnya adalah itu, kira-kira boleh dijelaskan apa penyebabnya perang itu gitu? Karena supaya lebih memperkuat yang tadi begitu Ustadz. Terima kasih. Namanya siapa Kang? Restu Ginanjar, Kang. Restu Ginanjar. Dari mana? Dari Bandung. Ya, baik, terima kasih Kang Restu Ginanjar dari Bandung. Saya juga dari Bandung, Kang. Baik, ini sama halnya ketika saya lagi siaran begitu. Selamat malam Kak Abon, saya dari Bandung loh. Kita juga siaran di Bandung gitu. Baik, tapi terima kasih. Baik ya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, silakan Pak Ustadz dijawab terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari Restu Ginanjar mengenai fitnah yang tadi. Silakan Ustadz. Ya, kalau Restu Ginanjar dari Bandung, kalau dari Arab Ridho Marzuki. Itu nama. Restu Ridho Ginanjar Marzuk gitu. Barakallahu fiik. Jadi memang waqatu Jamal atau insiden perang Jamal berada dalam masa kekacauan yang sangat-sangat pelik untuk diurai faktor-faktor yang ada di dalamnya. Maksud saya adalah ketika kemudian Sayyidina Utsman terbunuh di rumah beliau oleh kaum pemberontak yang tidak bertanggung jawab, maka keadaan Madinah sangat kacau. Siapakah yang layak ditunjuk menjadi pemimpin pun kemudian menjadi orang-orang berebut mengajukan calonnya. Ada yang datang kepada Talhah, ada yang datang kepada Zubair, ada yang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan uniknya para pembunuh Utsman yang tidak bertanggung jawab ini banyaknya yang datang kemudian kepada Sayyidina Ali. Ali jadilah khalifah, Ali jadilah khalifah. Kenapa? Gitu ya. Ini kacau nih Madinah, khalifah baru saja mati. Lah siapa yang bunuh? Kami. Jadi memang aneh kejadian-kejadiannya itu sangat pelik. Kejadian-kejadiannya itu sangat-sangat luar biasa, rumit untuk diurai. Padahal ketika itu belum ada grup WhatsApp. Saya membayangkan kalau Sayyidina Ali, Aisyah, Zubair, Talha itu punya grup WhatsApp, selesai urusan sebenarnya. Karena tidak ada koordinasi satu sama lain, tertutup, terblokade. Masing-masing orang itu dikepung di rumahnya oleh pengikut-pengikutnya, gak boleh keluar. Gimana coba? Jadi kemudian apa yang terjadi? Sayyidina Ali kemudian dibaiat, dibawa ke Masjid Nabawi. Yang membaiat pertama-tama adalah orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan Utsman. Yang lain kemudian ikut. Talha dan Zubair itu kemudian dipaksa orang-orangnya, jangan ikut, tapi beliau kemudian berdua kemudian ikut. Sesudah itu ketika dibawa keluar lagi, Talha dan Zubair kemudian dibawa orang keluar dari kota Madinah menuju Makkah. Begitu menuju Makkah kemudian provokasi luar biasa. Orang-orang mengatakan, bagaimana Anda bisa lihat sekarang kira-kira siapa yang terlibat pembunuhan Utsman? Tuh orang-orang yang bunuh Utsman sekarang memihaknya Ali. Kira-kira Ali terlibat apa enggak? Semuanya kemudian berbagai desas-desus itu kemana-mana muter enggak karuan. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika itu kemudian nyusul ke Makkah. Kemudian Talha dan Zubair bersama Aisyah radhiyallahu anha kemudian menyatakan, kami tidak ingin berada dalam masa ini memihak satu pihak atau pihak lain, tapi kami ingin darah Utsman ditegakkan dulu kisasnya. Ini yang kemudian terjadi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat keadaan Madinah makin kacau, beliau memutuskan untuk pindah. Ketika itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, mau kemana? Ke Kufah. Kalau engkau pergi keluar dari Madinah, engkau tidak akan pernah kembali ke Madinah selama-lamanya. Ini firasatnya Ibnu Abbas sangat dalam. Kata beliau, kalau engkau keluar dari Madinah, engkau tidak akan masuk kembali ke Madinah selama-lamanya.
Tapi Ali kemudian mengazamkan tekadnya, beliau bergerak ke arah Kufah. Kenapa Kufah? Karena Al-Astar An-Nakhai, pemimpin terkuat yang ada pada saat itu adalah pemimpin Kufah. Dan beliau menyatakan dukungan habis-habisan kepada Sayyidina Ali. Baliklah mereka ke Kufah. Akhirnya yang terjadi apa? Sayyidina Talha, Zubair dan Aisyah pergi ke Basrah, kota di seberang Kufah, meminta agar pembunuh Utsman diadili. Dan pembunuh Utsman itu menurut mereka adalah orang-orang Kufah, termasuk Astar An-Nakhai, yang kemudian ada di sisi Sayyidina Ali. Ali mengatakan, kalian atas hak apa menuntutku untuk mengkisos pembunuh Utsman? Kalau kalian belum berbaiat kepadaku, berbaiatlah dulu kepadaku, baru akan aku selesaikan masalah ini. Kata Sayyidina Ali demikian. Tapi mereka kemudian mengatakan tidak, kami tidak akan dibiarkan untuk membaiatmu oleh orang-orang di Basrah sebelum engkau menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman. Ali, aku nggak bisa kalau kalian belum berbaiat sama aku. Ini orang-orang bunuh Utsman ada di sekitarku. Kata Ali, tanpa dukungan kalian sekarang untuk bergabung denganku, aku nggak bisa bertindak kepada mereka. Karena dua pihak ini sama-sama sulit, akhirnya pecah yang disebut sebagai Waqatul Jamal, insiden perang berunta, karena Aisyah radhiyallahu anha ikut memimpin dengan menaiki seekor unta. Tapi Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, adiknya Aisyah, ini adiknya Aisyah, namanya Muhammad bin Abi Bakar, tetapi sejak kecil diasuh Sayyidina Ali. Kenapa? Karena ibunya Asma binti Umais, begitu Abu Bakar meninggal, dinikahi sama Sayyidina Ali. Jadi dia itu putra tirinya Sayyidina Ali, tapi adalah adiknya Aisyah, putra Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian melobi berulang kali agar kakaknya itu, Yunda gitu, agar kemudian menghentikan semuanya ini. Tapi akhirnya kemudian berhasil setelah dilakukan sebuah cara yang agak ekstrim. Di untanya Sayyidah Aisyah itu kemudian diderumkan rame-rame gitu ya. Brek, Aisyah turunkan oleh adiknya dengan hormat, dibawa menghadap ke Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, Assalamu alaiki ya ummi. Kata Aisyah, wa alaikassalam. Semoga Allah mengampunimu wahai ummi, wahai ibu. Kata Sayyidina Ali. Kata Aisyah, dan semoga Allah juga mengampunimu. Selesai urusannya. Dikembalikan ke Makkah dengan penuh kehormatan. Jadi kita kesulitan mengurai perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Memang desas-desus, Anda bayangkan zaman desas-desus, hoax banyak beredar seperti itu, akan sulit bersikap secara tepat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Salim. Pukul 17 lebih 18 menit ya, waktu di Masjid Salman ITB, dan sahabat Khatib di rumah serta para jamaah Masjid Salman ITB, kita masih di acara Tiram Titian Ramadan RRI Bandung dan juga inspirasi Ramadan atau irama begitu ya. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk Ahwat, satu orang penanya saja, baik paling depan. Ya, silakan nama dan juga dari mana langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan, saya asal dari Pekanbaru dan di sini sedang kuliah di Pasca UPI Bandung. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi pertama Ustadz menjelaskan mengenai perang Khandaq, Ustadznya luar biasa sekali perjuangan para sahabat dan tentunya juga para perjuangan Rasulullah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustadz dengan kondisi kita saat ini ya, mungkin di sini saya mewakili banyak aktivis dakwah kampus dan aktivis dakwah sekolah, dengan kondisi dakwah kita saat ini gitu. Kondisi kita saat ini tidak dipertemukan dengan perang seperti itu atau kondisi kekurangan makanan dan sebagainya gitu. Tetapi dakwah kita saat ini sangat manja gitu Ustadz ya, kalau kita bandingkan dengan perjuangan jangankan perjuangan Rasulullah, tapi kita bandingkan dengan perjuangan ya pendahulu kita dulu gitu. Nah, menurut Ustaz sendiri apa penyebabnya gitu sampai dakwah kita sekarang kondisinya seperti ini gitu? Semakin dimudahkan gitu, tadi Ustaz bilang sekarang ada grup WhatsApp, ada ya pokoknya memudahkan komunikasi dan segala macam, tapi malah dakwah kita tuh semakin menurun gitu Ustaz. Apa penyebabnya? Dan mungkin minta juga kepada Ustaz solusi dari Ustaz gitu, bagaimana supaya dakwah kita dan aktivis-aktivis dakwah kita itu menjadi orang-orang yang luar biasa gitu, tidak menjadi aktivis yang manja atau aktivis yang banyak alasan seperti itu.
Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Namanya siapa lupa lagi tadi? Wulan. Wulan. Dari Pasca Sarjana UPI. Baik, terima kasih Teh Wulan, luar biasa kondisi saat ini. Ini kalau tadi saya dengar tadi ada sahabat yang begitu kena panah begitu Pak Ustadz ya. Kemudian ya Allah, jangan dulu saya mati karena memang tugas masih banyak atau pertanggungjawaban. Kalau kita enggak, ya Allah jangan dulu saya mati karena saya belum nikah begitu ya. Luar biasa. Itu hanya intermezzo aja Pak Ustadz. Baik. Ini curhat begitu ya. Baik, terima kasih Teh Wulan. Silakan Pak Ustadz langsung saja. Baik, Teh Wulan, terima kasih atas pertanyaannya. Mangga nanti kita bisa analisis bersama-sama, telaah bareng apa sebabnya kira-kira kita kemudian sekarang ini sangat malu kalau dibandingkan dengan berbagai macam hal yang militansinya ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kira solusinya kalau Anda aktivis dakwah, kita ini diberi cermin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan aktivis-aktivis dakwah yang luar biasa. Kalau Anda pengurus LDK, ada ketua LDK di Quran itu yang nasibnya sangat berat tetapi teguhnya luar biasa. Namanya LDK Bani Israel, ketuanya namanya Musa. Di LDK Bani Israel ini ketuanya nasibnya paling tragis sepanjang zaman gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan kenapa nama Musa paling banyak disebut dalam Al-Quran, kira-kira 120 kali nama Musa itu disebut. Bandingkan dengan Muhammad, 4 kali saja Muhammad disebut. Tapi Musa itu 120. Kenapa? Karena justru Musa lah sosok yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melecut semangatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau dibandingkan Rasulullah Muhammad dengan Musa. Rasulullah Muhammad sempurna, lisannya fasih, bisa bicara bahasa Arab paling fushah. Kemudian juga beliau SAW itu bisa menirukan lahjah-lahjah Hijazi, Yamani, Syami, Tihami, Najdi. Beliau bisa. Tapi Musa ngomong aja susah. Padahal tugasnya Rasul menyampaikan risalah. Lah kok ngomong susah? Makanya Fir'aun bilang, memangnya Tuhanmu gak punya orang lain buat diutus? Ini orang ngomong aja susah, ngaku utusan Allah. Ya Allah, mbok ya ngaca gitu loh. Berat beban mentalnya Musa itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita bisa melihat Rasulullah dibandingkan dengan Musa. Maka Rasulullah itu dilecut oleh Allah. Kamu itu bekal fisikmu sempurna Muhammad. Gak kayak Musa tuh loh, cacat lidahnya. Susah bicara. Ayo kamu lebih semangat. Kan begitu. Yang kedua, track record, rekam jejak masa lalu. Besok sore kalau Pak Busro hadir bicara rekam jejak itu ya. Rekam jejak, coba bayangkan Muhammad itu sempurna, al-amin. Orang semua kenal dia orang baik, orang terpercaya, orang jujur, orang dermawan. Musa pernah bunuh orang. Sebelum meninggalkan Mesir itu dia bunuh orang. Balik ke Mesir jadi Rasul. Kalau bunuh orang di Mesir jadi Rasulnya di Madian lumayan. Lah bunuh orang di Mesir diutus jadi Rasul ke Mesir. Apa kata Fir'aun? Oh ini penjahat yang dulu lari itu. Datang-datang aku utusan Allah. Bagus gitu. Kan gitu. Coba beban mentalnya Musa itu loh. Ya Allah. Yang ketiga, Muhammad itu enggak punya hutang budi sama Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sami, tokoh-tokoh Quraisy ini. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak punya hutang budi sama mereka. Musa, apa kata Firaun? Dulu kamu kalau enggak dipelihara keluarga kami, udah mati, bro. Kan gitu. 4, Rasulullah punya tadi sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair yang luar biasa. Musa punya siapa? Harun satu-satunya. Itu pun Harun ditinggal 40 hari kaumnya nyembah patung sapi. Harunnya gak bisa ngapa-ngapain. Stres gak jadi Musa itu? Mimpin kaumnya susah-susah. Kaumnya itu udah lihat tangan bercahaya, tongkat jadi ular. Tukang sihir dikalahkan. Lautan terbelah, Fir'aun ditenggelamkan, mana dan salwa turun dari langit. Lihat kaum nyembah berhala, apa kata mereka? Musa, kok kita gak punya sesembahan yang begituan? Bikin dong. Kata Musa, bal antum qaumun tajahalun. Geblek kalian semua ini memang. Bikin stres coba. Makanya coba dalam surah As-Saff, apa kata Musa? Ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah lakum. Aduh kaumku kenapa menyakiti aku terus gitu ya. Padahal
Aku ini Rasulullah untuk kalian. Jadi teman-teman mau jadi aktivis dakwah wajib tadabbur kisah-kisah Nabi Musa. Ya. Agar militansinya terbangun insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz karena waktu juga memang tinggal beberapa menit lagi. Baik, selanjutnya untuk penanya terakhir dari Ikhwan begitu ya. Ini paling depan, boleh silakan. Nama dan dari mana serta langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yusuf Ibrahim. Saya dari apa ya? Saya dari tadi di sini, dari Bandung, dari ITB ya. Saya Yusuf lah, dari Bandung aja. Pertanyaannya adalah saya ini kadang-kadang tersemangati untuk mengkaji sirah dan nabi gitu. Tapi kadang-kadang juga terlupakan, lalai, lupa dan sebagainya gitu. Cara termudah dan terbaik untuk meladani, untuk menggali, menyelami Rasul tuh seperti apa gitu. Pernah sempat baca sejarah bukunya terus lupa lagi, nah gitulah. Jadi tips, triks agar mudah terbaik menyelami Rasulullah SAW. Itu aja, meladani. Saya sarankan. Baik, terima kasih Kang Yusuf. Silakan Pak Ustadz. Saya sarankan mulai dari nama Anda. Tadaburi kisah Quran tentang Yusuf. Saya kemarin ada beberapa teman SSA, same sex attraction, yang teman-teman ini tahu kalau dorongan-dorongan itu salah. Ketertarikan kepada sesama jenis itu salah. Mereka tahu agama melarangnya, tapi mereka masih susah untuk move on. Mereka berat untuk berubah. Mereka kesulitan untuk kemudian menjadi seorang yang menjadi pribadi yang utuh. Saya bilang gagal move on itu biasanya karena kita punya excuse. Excuse-nya adalah biasanya masa lalu. Saya pernah begini gitu kan. Maka saya minta mereka, karena saya kalau konseling lama-lama juga khawatir. Saya bilang kepada mereka, banyaklah tadabbur surah Yusuf. Yusuf itu orang yang kalau dia mau excuse, mau bikin alasan dengan perilakunya menyimpang di masa depan, dia punya begitu banyak alasan. Karena perlakuan yang luar biasa yang dia alami sejak kecil. Coba pakai teori sekarang, dia itu satu, sibling rivalry-nya parah, persaingan antar saudara, sampai saudaranya bermakar jahat. Lalu dia mengalami murder trial, percobaan pembunuhan, dimasukin sumur, digelap malam, direnggut dari kasih sayang orang tuanya. Itu minimal gedenya, kita pakai istilah biar mentereng ya, klaustrofobia, rasa takut berlebihan terhadap ruang tertutup. Aukhlofobia, rasa takut berlebihan traumatis terhadap gelap. Hari berikutnya ditemukan kafilah dagang, enggak kepikir sama kafilah dagang itu, ini bapaknya mana ya, yuk kita kembalikan. Enggak, yang mereka pikirkan jual. Maka dia mengalami apa yang berikutnya? Human trafficking. Dijual sebagai budak di Mesir, negeri yang jauh. Apa yang dialami berikutnya? Slavery, perbudakan. Apa yang dialami setelah slavery? Sexual abuse, kekerasan seksual. Tiba-tiba ibu yang sangat dihormatinya nutup semua pintu dan jendela, kemudian bilang, sini sayang, gitu. Hai talak, sini sayang, gitu. Sexual abuse parah sampai bajunya robek. Anda kalau digoda kayak Nabi Yusuf, kira-kira bajunya sobek bagian mana? Kalau Yusuf kan belakang karena melarikan diri gitu. Kata teman saya dulu, saya sobek samping. Kok samping? Iya, karena saya tidak sesoleh yang belakang, tapi juga insya Allah tidak sebejat yang depan. Tengah-tengah gitu. Jadi apa yang kemudian terjadi? Dimulai saya ingin katakan kepada Anda, teman-teman semuanya, identifikasi tadi, senang dulu, cinta dulu. Kalau sudah senang, sudah cinta, kita itu menggali terus. Kayak tadi kenapa saya minta Anda mengenalkan orang-orang ini kepada anak-anak Anda, karena nanti mereka kalau sudah senang, sudah cinta, sudah merasa mirip, googling sendiri, nyari sendiri. Kalau sudah cinta, nyari sendiri. Bajunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kayak apa ya? Oh, yang ada busurnya, lalu dia bikin busur sendiri gitu kan. Abdurrahman bin Auf itu sukanya bawa apa ya? Oh, kalau zaman sekarang bawa kalkulator gitu ya. Jadi subhanallah, Yusuf dari sexual abuse gitu ya, fitnah. Tuh wanita kemudian mengatakan, "Bang, apa balasannya, Bang? Orang yang mau berbuat buruk terhadap istrimu sendiri, Bang, padahal kamu berbuat baik sama dia, Bang." Langsung kemudian dia mengalami seksual harassment juga ketika wanita-wanita Dharma wanita kerajaan Mesir itu ya, gosipin dia, kemudian dibalas sama Imra'atul Aziz. Semuanya mengiris jari, tapi kemudian Yusuf mengatakan, Rabbi sijinu ahabbu ilayya, ya Allah, aku lebih suka masuk penjara daripada mengikuti keinginan mereka. Kira-kira diajakin apa sama ibu-ibu ganas itu?
Kalau Yusuf sampai bilang aku lebih suka masuk penjara daripada mengikuti keinginan mereka. Subhanallah, berat godaannya Yusuf. Luar biasa dahsyatnya, kemudian dia bisa bercermin gitu ya. Tapi dia kalau mau excuse, ada excuse-nya, tapi dia memilih untuk memaafkan semuanya dan menjadi orang berprestasi, bahkan berkontribusi. Satu, kalau Anda mau mencintai sirah, menggali sirah, menemukan sesuatu yang berharga di sana, mulai dari cinta. Kalau Anda sudah cinta, Anda pengen tahu segalanya. Kepolah kepada Rasulullah, kepolah kepada Abu Bakar, kepolah kepada Umar. Sesuai mana yang paling Anda cinta dulu. Habis itu adalah membuka wacana Anda untuk kemudian mempelajari kehidupan mereka secara integral ke semuanya. Insya Allah dapat. Cinta bikin kepo, itu prinsipnya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz.